Akhir November 2025, hujan ekstrim mengguyur Sumatera tanpa henti. Sungai meluap, banjir dan longsor menyapu. Jalanan terputus, infrastruktur lumpuh. Sektor paling vital yang menentukan nyala dan gelap kehidupan ikut padam, sektor kelistrikan. Sumatera darurat. 26 November, laporan diterima. Di Sumatera Barat, seperempat jaringan kelistrikan rusak, 300.000 rumah padam. Di Sumatera Utara, kota-kota lumpuh. Beberapa desa nyaris hilang bersama lumpuh. Lebih dari 1,5 juta rumah padam. Di Aceh, luka jauh lebih dalam. Tsunami Aceh yang hanya 8 titik kerusakan kelistrikan. 139, 440. Kini 440 titik porak-poranda. Kalau kedalaman lumpur kurang lebih selutut. Di depan itu juga Mas Taufik tadi selutut. Hampir 2 juta rumah padam. Aceh terisolir dalam gelap. ...27 November, Komando Pusat memerintahkan pembentukan posko. Namun bencana tak memilih. Ia juga menghantam keluarga para personil PLN. Dalam apel siaga bencana, pasukan PLN berkumpul. Tatapannya gundah. Namun mereka berdiri tegak. Memilih turun ke medan tugas dalam doa yang dititipkan. Hah? Kok kemana? Gerak kok, gerak, naik. 29 November, sumber daya darurat nasional dikerahkan. Personil seluruh Indonesia didatangkan. Direktur utama dan para pimpinan PLN berkantor di posko bencana. Material tower transmisi diberangkatkan dari Jawa ke Banda Aceh. Dukungan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri diumumkan. Situasi yang semula terjepit perlahan sedikit lega. Pesawat Hercules, helikopter, dan truk-truk dikerahkan mempercepat pengiriman personil dan material ke titik-titik pemulihan paling kritis. ...30 November, di Sibolga, Sumatera Utara, perbaikan transmisi roboh butuh waktu. Namun hidup tak bisa menunggu. Prajurit PLN membangun jaringan tegangan rendah darurat.
tengah hujan dan lumpur, 900 tiang digotong dan dipikul. Didirikan dengan tangan. Banyak personil PLN terluka. Kayak mana, Lek? Kondisi Lek sekarang, Lek? Ya, alhamdulillah. Di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, tangan dan kaki mereka bergetar. Namun pekerjaan tak dihentikan. Lelah dan sakit dikalahkan keinginan menyelamatkan jutaan nyawa rakyat yang mengungsi. 1 Desember, dari Sumatera Barat, kabar baik datang. 99% infrastruktur kelistrikan pulih. Presiden Prabowo Subianto hadir menggerakkan pemulihan kawasan lebih cepat. Kami sudah siapkan rencana listrik akan kita hidupkan semuanya. Awal Desember, pemulihan berjalan tanpa henti. Jaringan disisir ke Sumatera Barat dan Sumatera Utara. PLTA Sipan, tulang punggung listrik Tapanuli Tengah, berhasil dihidupkan setelah ratusan ton lumpur yang masuk dibersihkan dengan tangan dan alat seadanya. Di Aceh, tower demi tower dirakit ulang. Harapan berdenyut, namun Aceh Tamiang, perbatasan Sumatera Utara dan Aceh, berada di ujung krisis. Air bersih, pangan, obat, dan penerangan sangat terbatas. Warga bertahan dalam tabah. Lima hingga 6 Desember, Sumatera Barat pulih. Sumatera Utara menyusul. Di Aceh, puluhan gardu induk yang masih tertimbun lumpur setinggi leher dibersihkan. Pasokan listrik darurat diprioritaskan untuk fasilitas vital. Apapun demi nyawa yang harus diselamatkan. 7 Desember, 4 kabupaten terakhir di Aceh mulai menyala. Namun hujan dan longsor susulan di mana-mana. Tiang dan tower kembali bertumbangan. Pemulihan tertahan, kesabaran kembali diuji. Pertengahan Desember, sistem Aceh masih ringkih. Pembangkit nyala mati. Pemadaman bergilir tidak terhindari. Keputusan besar harus diambil. Backbone transmisi Sumatera harus disambung kembali dalam tempo sesingkat-singkatnya. 15 hingga 16 Desember, tower rubuh itu ada di tengah rawa banjir. Akses hampir mustahil. Tekad diuji. Besi, kabel, dan alat berat dipikul bersama. Rakyat bersatu dengan TNI, Polri, dan PLN. Kebersamaan menjadi energi terbesar pemulihan listrik di Sumatera. Tower darurat dibangun. Dalam keterbatasan, keajaiban lahir. Kren raksasa disulap menjadi pengganti tower sementara. 17 Desember, titik balik itu tiba. Prajurit PLN menuntaskan langkah paling kritis, menyambung kembali sistem kelistrikan Aceh dengan Sumatera. Rabu sore itu, sinkronisasi dilakukan bertahap, hening, tegang, penuh harap.
pukul 16:25 waktu Indonesia bagian Barat. Takbir menggema di ruang kendali. Syukur pecah di Aceh yang kembali nyala. Malam itu, Banda Aceh terang sepenuhnya. Kota-kota lain menyusul. Tangis haru. Aceh tak lagi terisolasi. Ia kembali menyatu dengan Sumatera. Terima kasih kepada PLN yang telah bersusah payah untuk menyalakan lampu di desa kami. Hari ini kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada PLN. Hari ini lampu PLN sudah normal, sudah menyala. Terima kasih kepada bapak-bapak PLN yang bertugas dapat memberi penerangan bagi kami. Terima kasih buat pekerja PLN yang telah mengaktifkan kembali tower-tower yang roboh, trafo-trafo yang hancur. Perjuangan masih panjang, namun harapan telah bangkit. Gerak, naik. Di tengah bencana besar, Indonesia membuktikan ketegaran. Negara hadir. Dan nyala terang ini adalah doa. Tangis dan perjuangan, serta harapan prajurit PLN untuk Indonesia.